Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara, kita lanjutkan materi bisnis intelijen untuk prodi sistem informasi. Ya, saya harapkan Anda berada dalam situasi dan kondisi sehat walafiat. Ya, saudara-saudara, BI ini tujuan akhirnya adalah kita mau mengcreate ya, atau mendevelop sistem yang cerdas, yang mampu digunakan untuk menghasilkan rekomendasi ya, di dalam pengembangan bisnis, ya, di dalam pengembangan strategi dari perusahaan. Ya. Karena pengembangan strategis itu ada beberapa macam, ya, ada beberapa level ya. Ada level satu, level operasional, ya, level-level yang teknis, ya. Itu membutuhkan namanya juga konsep bisnis intelijen, ya, supaya dia cepat mengambil keputusan sesuai dengan tupoksinya, ya, tupoksi pada perusahaannya. Ada yang di level fungsional, ya, lebih tinggi lagi, di level lebih luas, departemen, ya. Ada yang di level direktur, ya, atau manajemen, ya, pengelolaan. Ada yang di level katakanlah itu visionary, ya, vision atau strategis. Itu adalah komisi atau komisioner, ya, atau juga apa itu CEO, ya, Chief Executive Executive Officer, ya. Jadi 4 level daripada pengembangan bisnis gitu kan, membutuhkan BI ini gitu kan. Semuanya itu ujung-ujungnya adalah harus ada syaratnya. Syaratnya adalah data, ya. Kenapa data? Ya, menjadi syarat utama di dalam bisnis intelligence, ya. Saya tanya kepada Anda gitu kan, di sini ada yang namanya itu Chandra, ya. Lalu ada namanya Kristiani, ya. Ada Muhammad Faiz, ada Novia, ada Rinda, ada Rismaudia, ada Zahra. Ya. Kalau Anda mau beli suatu produk di online, Anda pasti melihat review produk, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, kenapa demikian? Kenapa hanya untuk mau beli barang aja? Zaman sekarang ini harus melihat review dari suatu produk. Artinya adalah Anda membutuhkan suatu pengetahuan. Ya. Anda membutuhkan satu pengalaman dari orang lain. Anda membutuhkan referensi. Betul kan? Halo. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, baru Anda bisa mengambil keputusan. Oh, saya beli. Oh, saya tidak beli. Ya. Jadi keputusan beli tidak beli itu karena apa? Karena ada faktor daripada pengetahuan. Ya. Nah, pengetahuan dari mana? Dari informasi. Informasi dari mana? Dari mana? Dari data. Anda melihat review satu produk, pada hakikatnya adalah Anda menyerap informasi, ya, yang disajikan oleh itu kreator, konten-konten kreator itu, ya, konten kreator produk misalkan apa itu motor, HP, laptop, ya, rumah, properti, semua itu ada konten kreatornya semua, betul kan? Zaman sekarang ini, ya, dia menyajikan review produk A, review produk B, itu adalah informasi. Dia interpret data. Jadi konten kreator itu menghasilkan informasi. Anda mendapatkan pengetahuan, gain knowledge. Setelah gain knowledge, Anda mengambil keputusan. Oh, nggak jadi beli deh. Gitu kan? Nah, seperti itu. Ya, itu satu contoh. Jadi, supaya apa? Supaya kalau dengan konsep BI ini, Anda tidak melakukan pembelian kucing dalam karung. Gitu ya. Atau juga mengambil keputusan secara buta. Seperti itu. Ya. Jadi, logisnya adalah Anda tentu gitu ya, waktu mengambil keputusan pasti tanya orang yang punya pengetahuan, punya pengalaman, punya kecerdasan. Anda mau tanya kepada orang gila untuk mengambil keputusan? Tidak, Pak. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu contoh saudara-saudara bahwa mengambil keputusan di era sekarang itu membutuhkan yang namanya kecerdasan. Nah, kecerdasan itu dari mana? Dari pengalaman. Dari pengalaman menghasilkan pengetahuan. Berarti pengalaman itu adalah data dan informasi. Gitu ya. Jadi eh, ujung daripada mata kuliah kita ini adalah kita mau develop sistem yang cerdas, yang mampu mengolah data menjadi informasi, informasi mampu menghasilkan pengetahuan, pengetahuan menjadi dasar dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Nah, gitu ya. Nah, data ini kita tahu penting.
Data ini disimpan di mana? Data ini disimpan dalam satu konsep namanya data warehouse, gudang data. Ya, jadi gudang data ini ya, menyimpan, merekam semua data-data yang ada dalam perusahaan, baik internal maupun juga eksternal. Ya, data tadi itu mau diolah dengan prinsip apa? Diolah dengan prinsip ETL. Ya, ETL adalah ekstrak, ya, sharing, ya, karena tidak semua data itu mungkin ya atau ditata ya. Bagaimana kita nata data dengan ini ya? Ya ini konsepnya ETL, extract, transformation, and load. Ya. Load itu penggunaannya digunakan oleh aplikasi yang lain, ya, atau juga sistem yang lain. T, transformation, ya. Data itu dirubah menjadi satu konsep yang siap digunakan oleh sistem atau aplikasi yang lain. Dan di dalam gudang data itu ada yang namanya metadata, ya, data-data penyerta, atribut data-data penyerta, ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, struktur di dalam data, gudang data, paling tidak adalah ada itu data internal, ya. Data internal itu semua proses bisnis, ya, baik itu mulai dari katakanlah dari apa itu, dari produksi, ya, penyimpanan, sampai distribusi, sampai penjualan, ya, sampai juga data-data sumber daya manusia, data-data operasional perusahaan semuanya. Itu semuanya terekam dengan baik, ya. Kenapa? Karena itu semua nanti berkaitan dalam kita mengambil keputusan. Nah, saya tanya kepada Anda, waktu Anda menonton review suatu produk, Anda nonton sekali apa nonton beberapa kali atau dari konten yang lain juga untuk produk di sana? Lalu, nonton sekali. Beberapa kali, Pak. Jadi kayak banyak Nah, referensi gitu. pinter sekali. Ya, artinya apa? Anda membutuhkan satu konsep gitu kan, eksternal, ya, atau second opinion, gitu ya. Nah, second opinion itu apa logikanya? Berarti kita itu membutuhkan juga apa itu data-data eksternal, ya, seperti itu. Nah, data-data eksternal itu saudara, ya, itu juga penting berkaitan dengan bisnis. Apa saja data-data eksternal itu? Data eksternal itu terkait dengan penjualan produk ya kan, data geographic information system, ya, data sebaran daripada konsumen kita, ya, data sebaran retailer kita, data sebaran distributor kita, data sumber pemasok bahan baku kita, perusahaan. Itu semua adalah data-data eksternal, ya, yang menyertakan daripada itu proses daripada pendukung proses daripada kegiatan dalam suatu usaha. Nah, eksternal data ini sangat penting karena apa? Karena itu termasuk daripada kita mengambil keputusan juga. Ya. Contoh nih gitu kan, Anda ditanya gitu kan, produk kita ini paling banyak konsumennya dari di daerah mana? Ya, Anda dapat data penjualan, ya, Pak, ini ada satu bulan ini ada sekian ribu penjualan produk. Anda ditanya, sudah ada volume penjualan datanya. Anda ditanya, gitu kan, siapa yang paling banyak beli? Daerah mana yang paling banyak beli? Itu Anda kalau nggak punya ini, Anda nggak bisa menyajikan data ini, data konsumen paling besar di daerah mana. Itulah contoh eksternal data. Ya. Jadi GIS, data-data finansial dari lembaga lain, data-data dari global market, ya itu semuanya jadikan sebagai eksternal data. Tadi kan saya tanya gitu pada Anda kan, Anda mengambil keputusan pasti nggak uh, merefer pada suatu review sekali, dua kali, bahkan juga dari yang lain juga seperti itu. Ya, itu saudara konsep daripada eksternal data tentunya ya, agar data itu utuh. Ya, kita mengambil keputusan itu karena referensi yang utuh, pengetahuan yang utuh, ya, pengalaman yang katakanlah konkret seperti itu. Ya, jadi itu adalah sesuai dengan konteksnya saat ini terjadi. Ya, Anda waktu ditanya oleh perusahaan gitu kan, bagaimana perusahaan kita ini performansinya gitu kan, tentu harus dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Apalagi Anda misalkan di level direktur, ya manajer, ya kondisi ekonomi juga berpengaruh kan gitu, ya. Data kita meningkat ya karena ekonomi sedang bagus. Data data kita agak menurun ya karena memang ekonomi kita itu sedang mengalami penurunan seperti itu ya. Apalagi juga currency ya dolar gitu kan sedang tinggi-tingginya sekarang. Nah, itu semua juga melengkapi data-data eksternal yang kita perlu kita rekam seperti itu ya.
Nah, di dalam data warehouse, saudara, itu ada beberapa eh, software atau aplikasi gitu kan, yang paling banyak digunakan. Ya, software yang pasti digunakan adalah OLTP, ya, Online Transaction Processing. Ya, jadi data data itu yang di dalam gudang data tadi, data warehouse gitu kan, untuk kita gunakan ya sebagai service transaksi internal itu kita namakan sebagai OLTP ya, Online Transaction Processing ya. Nah, data itu berarti apa? Data itu di dalam gudang warehouse ya atau gudang data kan. Data itu mudah diintegrasikan dengan sistem atau aplikasi yang lain. Data itu heterogen ya, tidak ada yang homogen, ada yang heterogen ya. Jadi data itu pasti memiliki konsep ini ya, ada yang data produk yang sama, data produk yang berbeda gitu kan. Itu heterogenitasnya juga sangat tinggi. Nah, artinya apa? Database-nya itu harus terstruktur supaya apa? Supaya bisa diintegrasikan dengan sistem yang ada. Data itu harus memenuhi kualitas ya, kualitas gitu kan, minim error ya. Data itu tidak boleh salah ya. Jadi dalam dunia komputasi ya, kita data itu harus betul-betul valid, bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh data itu keliru, salah ya. Jadi error free ya. Kenapa? Karena tadi ada satu urutan ya. Data menjadi informasi. Informasi menjadi pengetahuan. Pengetahuan menjadi kebijakan. Nah, kalau datanya salah, apa yang terjadi? Saudara-saudara, halo. Salah mengambil keputusan, Pak. Nah, betul ya. Pasti keputusannya adalah tidak tepat, ya, salah gitu. Ya. Nah, kemudian data itu harus efisien. Data itu dibikin, data itu kompleks ya, tapi harus mampu dikelola secara efisien ya. Jadi data itu eh, efisien ya, maksudnya kompleks ya. Data itu atributnya banyak sekali, tapi kita harus bisa menggunakannya secara efisien. Nah, tergantung sesuai dengan permintaan kebutuhan. Nah, gitu ya. Kemudian juga data itu juga bisa di-extend secara historis, secara waktu. Data itu nyimpen data puluhan tahun ke belakang, ya, merekam. Supaya apa? Supaya kalau Anda itu melakukan suatu analisa keberhasilan produksi, Anda punya data, ya. Data tahun lalu produksi menurun, data tahun kemarin data 5 tahunnya meningkat. Nah, meningkat dengan menurun ini kan extended ya, secara historis. Data itu bisa diperluas secara historis di belakang, gitu kan? Tapi memang data itu harus lengkap, ya. Kenapa? Karena nanti untuk OLED digunakan sebagai analytical processing seperti itu. Nah, kemudian otomatis ya data itu time variant ya seperti itu. Nah, saudara-saudara, di dalam data warehouse ya, yang paling aktivitas yang paling banyak itu adalah OLTP ya, dan juga nanti untuk kebutuhan business intelligence itu ini OLAP ya, online analytical processing. Nah, apa bedanya OLTP dengan OLAP ya? Nah, ya, kalau OLTP ini adalah fungsional operasional ya. Jadi dia lebih operasional service kepada eh, mengacu kepada semua proses bisnis yang ada di perusahaan. Ya penjualan, berarti softwarenya software penjualan, software transaksi ya transaksi ya. Nah, kalau OLAP, nah ini sudah mulai mengarah kepada teknologi business intelligence ya. Nah, karakteristiknya apa OLTP dengan OLAP ya? Karakteristiknya adalah di dalam data warehouse gitu ya. Pergerakan datanya kalau OLTP dinamis ya. Dia bergerak terus so, dengan transaksi yang berjalan atau proses yang berjalan. Kalau OLAP statik ya, dia mengolah data-data yang ada atau sebelumnya untuk dijadikan sebagai suatu informasi dan pengetahuan. Nah, statik ya, dia mengolah data yang sudah ada. Ya. Kemudian timelessnya adalah dia berorientasi untuk menghasilkan data secara langsung. Ya, jadi OLTP itu outputnya data secara langsung. Tapi kalau OLAP ya bisa ngulik-ngulik data ke belakang, hari ini dan ke belakang. Ya, karena memang dia analitik gitu kan, mengambil keputusan secara utuh, secara holistik, secara lengkap. Dia ke belakang dan juga saat ini. Ya. Bahkan juga eksternal, seperti itu. Time dimension, gitu kan. Dia data yang berlangsung saat ini. Ya, data penjualan saat ini, data
apa itu transaksi saat ini, data keuangan saat ini, ya, data produksi saat ini, gitu ya. Kalau OLED itu kan bervariasi, ya, ya tadi ke belakang dan saat ini, ya, datanya. Kemudian secara keteraturan, ya, dia detail data, ya, datanya detail, ya, kalau LTP. Ya, kalau OLED agregat, datanya semakin besar, detail dan juga besar, karena dia berusaha menghasilkan perbedaan. Ya, apa bedanya data tahun kemarin dengan tahun sekarang? Datanya sama-sama detailnya, detailnya sama, tapi agregatnya berbeda. Ada perbedaan. Agregat itu perbedaan ya. Data kemarin dan data sekarang berbeda volumenya. Nah, itu sehingga sehingga apa? Sehingga diperoleh informasi, oh tahun kemarin dan tahun sekarang ini meningkat. Kenapa ada perbedaan? Ada agregat seperti itu ya. Secara updating gitu kan, ini continuous karena berjalan ya, transaksi berjalan ya. Jadi datanya apa itu berjalan, continue dan irregular ya. Ini cenderung maju ya, bergerak ke depan ya, dia tidak bergerak ke belakang ya. Kalau LTP karena dia transaction berjalan ya. Kalau OLED ya periodik, regular, ya bisa ke belakang ya, bisa saat ini dan apa itu bisa itu lebih teratur ya, karena datanya itu lebih ter itu konsepnya adalah updatingnya adalah teratur seperti itu ya. Aktivitasnya adalah repetitif, berulang-ulang ya, berulang-ulang spesifik, yang jual ya transaksi penjualan ya, transaksi invoice, invoice semuanya penagihan, ya. Transaksi produksi, produksi semuanya, ya. Kalau collab unpredictable karena dia digunakan untuk analitik, ya. Dia boleh keliru, boleh salah, tapi tidak boleh terlalu kesalahannya terlalu tinggi, ya. Fleksibilitasnya low, ya. Kenapa? Karena OLTP itu memang desain proses yang spesifik, ya. Penjualan, penjualan, invoice, invoice, ya. Itu data pengembalian ke konsumen ya, data pengembalian konsumen ya. Kalau OLED fleksibilitas sangat tinggi ya, dia bisa ngulik-ngulik sebanyak-banyaknya data-datanya ya. Secara performansi dia harus tepat, high, cepat ya, tepat dan cepat ya gitu ya. Kalau OLED agak slow karena dia kan analitik ya, dia menggunakan konsep artificial intelligence, dia boleh lama ya. Dia tidak berorientasi kepada konsumen, dia berorientasi kepada keputusan. Nah, keputusan itu memang eh, kompleks ya, didesain algoritmanya kompleks sehingga apa? Sehingga pasti lama ya. Tapi juga bisa didesain cepat ya, tergantung dari konsepnya ya, konsep penerapan algoritma ya. Usernya pasti staff ya. Kalau OLTP ya, kalau OLED pasti adalah skilled worker ya. Karena dia bisa dikatakan di level fungsional, di level itu departemen, di level direktur, di level katakanlah CEO. Jadi 4 level ini adalah knowledge worker ya, karena dia berusaha untuk menghasilkan keputusan yang strategis secara 4 level tadi. Fungsi ya tadi ya teknis operasional. Kalau analik OLED gitu kan, analytical ya, gitu ya. Jadi itu fungsinya adalah itu OLTP ini memang untuk layanan gitu ya, layanan langsung ya, dia nggak boleh terhambat, harus cepat gitu ya. Tujuannya adalah transaksi ya OLTP ya, tapi kalau OLED anak kompleks query ya dan desain support ya, jadi lebih kompleks permintaan dan juga hasilnya seperti itu. Prioritinya adalah high performance gitu kan. Kalau OLTP ya, kalau OLED high flexibility ya. Metriknya gitu kan, rate transaction ya. Kalau OLED adalah effective response ya, dia itu ukurannya adalah keberhasilannya kedua sistem ini kan, OLTP sama OLED gitu kan. OLTP itu berarti pada kecepatan, kecepatan dan volume. Kalau OLED itu respons ya, respon karena dia berusaha untuk merespon perbedaan, merespon perubahan ya. Nah, itu lebih pada respon ya. Size-nya adalah pasti kalau LTP lebih kecil ya. Kalau OLED ya sangat besar sekali karena dia mengolah data yang sangat besar sekali. Nah, gitu ya. Paham saudara ya? Kira-kira? Halo? Halo? Paham, Mbak. Gitu ya. Mbak, Nah, saudara-saudara, data itu harus berkualitas ya. Tidak boleh data itu apa itu ini ya, fake ya, atau juga data itu tidak mengalami satu kesalahan karena data itu fundamental ya. Seperti kita ketahui saudara, data di dalam konsep big data itu adalah secara volumenya sangat besar ya, varietinya sangat tinggi, variabel itu variansinya sangat tinggi gitu ya, kecepatannya juga sangat berubah-ubah gitu kan, pergerakannya juga berubah-ubah ya, volume, variety,
variansi ya, atau juga variansi gitu ya. Kemudian veracity kecepatan, velocity ya, velocity kecepatan, dan juga apa itu volatility pergerakan ya. Nah, dengan data-data yang 4V tadi itu, gitu kan, data itu harus akurat, tidak boleh salah ya. Supaya akurat maka data itu harus didesain secara proper, gitu ya. Kemudian data itu harus utuh, completeness, tidak ada ketinggalan ya, dan data itu konsisten ya. Kalau nyimpen data gula ya gula semua, gula A B C D dan seterusnya ya. Kalau dia nyimpen katakanlah didesain khusus untuk nyimpen barang semua dan beserta contoh-contohnya selengkap-lengkapnya konsisten data ya. Kalau dia transaksi ya transaksi murni, data transaksi murni. Jadi data itu tidak nyampur satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau data itu bermasalah berarti dia bermasalah dengan data integrity. Nah, itu fatal ya. Kalau data itu integritinya tidak bisa dijaga ya. Kenapa? Misalkan suatu perusahaan itu mau merecall produk ya, sering kan kita dengar ya kan, perusahaan itu melakukan recall produk karena ada kesalahan produksi. Nah, dia mengumumkan produk tahun sekian, seri sekian ya, diproduksi oleh negara sekian itu di recall ya. Sehingga apa? Sehingga ada konsumen gitu kan yang tidak memenuhi itu nggak bisa dia ngajukan apa itu perbaikan atau juga penggantian ya, gitu ya. Jadi data itu harus integrity. Nah, kalau ada permasalahan integrity, bagaimana caranya data itu? Ya, data itu harus diidentifikasi masalahnya, ya, identifikasi penyebabnya dan juga solusinya. Problem, cause, and remedy. Ya, seperti itu. Nah, begitu ya. Gitu. Nah, data warehouse saudara harus dirancang sebagai arsitektur. Ya, dari penjelasan saya tadi itu, bagaimana cara kita merancang arsitektur data? Ya, nah inilah data warehouse. Ya, data gudang ini. Ya, data gudang ini menampung semua output daripada operasional sistem. Ya, karena semua perusahaan itu pasti ada yang namanya sistem informasi. Ya, sistem informasi itu pastikan, ya kan, betul merekam, mengadministrasi semua proses bisnis yang ada. Ya, sehingga outputnya ditaruh di dalam data warehouse. Ya, kemudian eksternal data juga sama yang diperlukan. Itu juga kita simpan di dalam data warehouse. Data pembeli pada suatu lokasi pasti terikat dengan GIS, Geographic Information System. Ya, data perban, ya, data transaksi dengan perbankan juga bisa kita simpan di sini. Nah, data internal eksternal ya waktu mau kita simpan, bagaimana penataannya? Penataannya adalah menggunakan konsep ETL, Extract Transformation Loads ya. Software-nya ya rata-rata ya paling gampang ya itu ERP ya, Enterprise Resource Planning ya. Secara teknikal boleh menggunakan SQL ya atau data-data yang lain gitu ya, yang gampang-gampang ya, seperti itu ya. Nah, data warehouse ini pasti menyimpan metadata ya, data-data penyerta dari data yang disimpan ya. Data dari device mana, data tahun kapan, itu metadata semua ya. Di disimpan dari server mana gitu ya. Data-data penyerta secara digital ya, seperti itu. Nah, data warehouse ini kalau sudah kita tata secara ETL gitu kan, maka data ini siap kita gunakan untuk berbagai macam sistem ya, OLTP, OLAP, ya, performance evaluation, marketing, logistik. Nah, gitu ya. Jadi kita itu mau menuju kepada OLAP ya dengan teknologi atau pendekatan yang ada di sini ya. Pendekatannya apa? Pendekatan menggunakan itu business intelligence ini gitu kan, penataan datanya ya. Boleh multidimensional cubes, boleh EDA, boleh time series analysis, boleh data mining, boleh optimization, ada juga AI yang saat ini lagi ramai seperti itu ya. Jadi OLED ini gitu kan nanti gitu kan kita gunakan dengan pendekatan-pendekatan yang ada di sini. Ya, itulah menghasilkan namanya konsep ya kan business intelligence ya. Data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan. Ya, inilah arsitektur daripada pentingnya data warehouse sebagai dasar atau modal untuk betul menghasilkan satu sistem yang cerdas tadi.
ya. Lalu secara paham ya? Halo, Paham, Pak. ya. Jadi nanti kalau tidak mau tugas akhir gitu kan, katakanlah merancang sistem yang besar untuk e-bisnis ya, nah, gunakan pendekatan seperti ini ya, secara ini ya, secara makro ya. Detailnya ya tentu adalah sistem yang akan terjemah ya, seperti itu. Nah, saudara-saudara, data tadi itu bagaimana cara kita menata data tadi itu ya, data. Ya. Data itu harus bisa kita tata ya. Ada berbagai macam penataan data ya. Ada model star ya. Model star ini itu kan itu model bintang ya. Ini data utama yang tengah ini gitu kan bercabang ke kanan dan kiri ya. Contohnya gitu kan data time. Ya, time itu bisa macam-macam kan, jam, hari, detik ya, minggu dan bulanan, tahunan ya kan, sekian periode gitu kan. Itu lengkap detail ya. Data sales penjualan itu juga detail kan. Jadi satu variabel berkembang menjadi variabel yang banyak sekali ya. Secara satu lapis itu namanya star skema ya, skema bintang ya. Boleh juga secara snowflake ya, cara garis ular ya, garis ular ular ya. Itu bercabang, cabang secara itu bercabang dan berkaitan satu sama lain ya. Terkoneksi sama point of sale berkaitan dengan location ya. Boleh juga seperti itu ya. Jadi snowflake ya. Kalau tadi itu yang star dia tidak bercabang tapi tidak berkaitan dengan yang lain ya. Kalau snowflake bercabang, detail dan berkaitan dengan yang lain ya. Kemudian juga boleh galaksi skema ya. Galaksi skema ini pengembangan dari snowflake ya. Itu data detail satu variabel detail berkaitan satu sama lain dan second layernya bercabang dan juga berkaitan satu sama lain ya. Contohnya gitu kan produk itu ada item, kategori, departemen. Produk itu bercabang lagi, shipper, shipment gitu kan, nah, gudang dan seterusnya. Ya, gudang fisik maksudnya ya. Ini contoh daripada Galaxy Scan ya. Kemudian juga ada pendekatan itu penataan data secara kubus ya, 6 sisi, 6 dimensi ya. Jadi ada sisi data yang tampil secara 3 dimensi bisa diputar kanan kiri dan seterusnya ya penataannya ya. Kemudian juga ada penataan kuboid ya. Kuboid itu seperti ikatan molekul ya, molekul dari suatu senyawa ya, berkaitan yang satu sama lain ya. Seperti ini pentingnya ya. Kemudian juga ada bagaimana itu secara hierarki ya, hierarki atau secara itu pengolahan data tadi ya, atau apa juga itu penggalian data ya, dengan OLAP tadi itu. Jadi OLAP ini operasinya gitu kan, mau menganalisis data. Jadi mau menganalisis data itu boleh roll up ya, boleh data itu diputer ya, diputer ya kan, roll up operation ya, karena dia kan OLAP itu mengolah data ke belakang dan sekarang ya, secara timeline tadi itu. Maka dia roll up ya, boleh digulung, boleh juga digali ya, roll up atau roll down. Nah, gitu ya, roll up atau roll down ya. Jadi supaya data itu bisa diolah ya. Atau juga boleh dipotong-potong. Data itu dipotong-potong. Ya, kalau konsepnya tadi adalah kubus dadu, maka data dipotong-potong ya. Kalau konsepnya adalah datanya kuboid, bisa diputer-puter. Seperti itu ya. Penataan data, rotasi seperti itu, pivot seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, itu, nah, sudah selesai. Halo, halo, ada pertanyaan, saudara? Oke. Jadi dengan kita berhasil memahami konsep daripada arsitektur dasar mengenai data warehouse dan OLAP gitu kan, maka kita sudah punya gambaran gitu kan cara kerja daripada smart system untuk bisnis intelijen ya. Jadi nanti kita teruskan ya bahasan kita ya. Minggu depan insya Allah kita bahas mathematical model ya. Karena ini jadi penting gitu kan, model matematis ya kan, rancangan daripada bisnis intelijen ya. Paham sejarah ya? Halo? Insya Allah. Paham, Oke. Pak. Ya, ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan ya. Nanti tunggu info di LMS ya. Dan tugas ya, seperti Hmm. biasa ya.
Selamat siang, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gitu, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak.